Alhamdulillah. Hmm, aku pulang kajian lagi guys. Dan hari ini melanjutkan yang kemarin. Pas banget kemarin itu videonya bersambung di bagian ini. Nah, aku bisa melanjutkan. Dan aku sambil makan ya, siapin dulu. Nah, nih makanan aku. Oh, kita nyalain ini dulu, guys. Masya Allah. Nah, catatanku tadi kasih pengingat sama Ustazah ya, kalau kita tuh harus selalu berzikir lagi untuk mengalahkan setan itu dengan kita banyak-banyak mengingat Allah. Sama menyiapkan Ramadan, mempersiapkan kita Ramadan besok itu kita harus pakai ilmu, kita taubatan nasuha dan banyak-banyak berdoa. Nah, yang membedakan ibadah kita besok di Ramadan sama rutinitas kita sehari-hari itu, yang paling utama pembedanya itu adalah apa? Ding ding ding. Niat, ya kan? Jadi besok tuh Ramadan akan banyak sekali sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita kan, yang Rasulullah contohkan. Maka setiap kita ngapa-ngapain aja, penting kita untuk meniatkan diri, dilisankan ya, meniatkan diri untuk, ya Allah, aku melakukan ini untuk mengikuti nabimu. Nah, untuk mengikuti sunnah nabimu. Nah, ini tuh beneran ya, aku tuh ngaca sambil ngaca guys. Ini kan kayak ngomong sama diri sendiri kan, jadi harus ngaca dong. Kalau misalnya nggak sambil ngaca, lah ini nasihat buat siapa? Begitu. Tadi, jadi Ustazah itu menyiapkan Ramadan ya, dengan ilmu, taubatan nasuha, dan berdoa. Jadi kita kenapa harus taubatan nasuha? Supaya ya kita menghadapi Ramadan ini dengan kosong ya, tidak ada tanggungan dosa. Karena kita sudah bertaubat dan kita tinggal jauhkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan ya, dosa-dosa kita itu. Jadi sampai mana? Aku sudah merangkumnya. Kemarin itu kita sampai Allah tuh ngasih kita tentara, beberapa malaikat, pasukan-pasukan malaikat yang nggak pernah berhenti menjaga kita, silih berganti terus mereka tuh mengikuti kita ya. Habis itu kita dapat tentara wahyu dan firmannya. Nah, jadi akal ini sebagai menteri. Nih, kekuatan kita itu ada di ilmu. Ilmu nanti dia akan merancang strategi perang, mengetahui sebab-sebab perangnya, menetapkan tempat-tempat yang layak untuk berjaga-jaga. Jadi tempat perangnya di mana, di sebab-sebab perangnya apa nih, kita bakal diserang dari mana gitu kan. Terus keimanan akan meneguhkan, menguatkan dan menyabarkan kita, sedangkan keyakinan itu kita bisa jadi tawakal ya, berani maju ke depan dan siap mengemban beban yang harus dipikul. Terus Allah juga memberikan karunia, aku baca lagi, kepada orang yang melaksanakan perintah jihad ini dengan berbagai kekuatan yang bersifat lahir maupun batin. Allah jadiin mata kita sebagai komandan, Allah jadiin telinga kita sebagai informan, Allah jadikan lidah kita sebagai penerjemah, Allah jadikan tangan dan kaki kita itu sebagai pasukannya, pejuangnya. Para malaikat Allah dan penjaga arsy-Nya itu selalu, ini secara batin ya, selalu mendoakan kita dari arsy-Nya Allah. Senantiasa memohonkan ampun untuk kita, terus mohon Allah jaga kita dari keburukan-keburukan dan masukkan kita ke dalam surga. Malaikat tuh rajin banget doain kita. Sedangkan kita tahu malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah tanpa dosa gitu kan, Masya Allah. Dan Allah itu berkuasa, Allah sendiri berkuasa untuk membela dan menolongnya. Allah berfirman, mereka itu adalah golonganku. Sedangkan kita tahu golongan-golongan Allah itu adalah yang pasti beruntung. Di surat Al-Mujadilah ayat 22, mereka itu adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Siapa yang beruntung ini? Siapa orang-orang yang termasuk golongan Allah ini? Ya orang-orang beriman yang berjihad melawan musuh yang nyata untuk dia, yaitu si setan. Besok Ramadan itu kita kan nggak ada setan kan? Setan semua dibelenggu,
ya, yang ada itu apa? Hawa nafsu kita. Lah kalau hawa nafsu kita, si syahwat ini udah selalu berteman sama setan, gimana kita melawannya? Karena ya tetap sama kayak melawan si setan, karena dia temennya setan kan. Tapi dia nggak pergi, dia nggak dibelenggu, orang dia ada di dalam diri kita. Allah itu pasti menolong karena Allah punya kuasa untuk itu ya. Di surat As-Saffat ayat 137 Allah juga berfirman, sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Jadi Allah juga bilang ke orang-orang beriman ini, mereka itu adalah tentaranya Allah. Dan tentaranya Allah itu pasti menang. Atau Allah juga menyebutkan cara berperangnya melawan setan itu dengan apa? Yaitu ada di surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, isbiru, dan kuatkanlah kesabaran, wasabiru. Jadi isbir, kita harus sabar dan menguatkan kesabaran kita. Jadi kita harus sabar, tapi dengan definisi sabar sebenarnya ya, sabar itu bukan diem. Sabar itu bukan diem. Wait, aku pause dulu karena aku mau cari materinya. Aku sudah mencari materinya tentang kesabaran itu, tapi aku nggak nemu, aku lupa nyatetnya di mana dan itu kajiannya siapa. Dan yang aku temukan adalah catatan ini, catatan kajian Ustadz Umar Mita, 90 panggilan terindah dari Allah di surat Al-Imran ayat 200. Karena di ayat ini depannya itu adalah hai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan terindah dari Allah untuk kita, orang-orang yang beriman. Nah, jadi Ustadz Umar Mita menjelaskan di surat ini bahwa kita itu perlu support system pada kesabaran. Kita itu butuh support system untuk kesabaran kita. Kan kita paham ya, sabar itu tuh tidak datang bersama keistiqomahan. Kadang orang bisa sabar, kadang nggak bisa sabar gitu. Nggak bisa terus istiqomah sabar, terus kayak gitu kan. Allah menyuruh kita untuk menguatkan sabarnya. Isbiru wasabiru. Sabar itu perlu support system agar kita kuat. Di Ramadan ini kita butuh ilmu. Jadi ini ilmu mempersiapkan diri untuk Ramadan nih, Masya Allah. Menguatkan kesabaran kita supaya kita bisa memerangi setan-setan di luar Ramadan nanti ya. Di luar Ramadan kan udah datang lagi tuh setannya. Sedangkan sekarang di bulan Ramadan besok kita cuma bertarung sama hawa nafsu, dan hawa nafsu itu bisa takluk kepada kita. Terus kita menguatkan hati kita sampai akhirnya nanti selesai Ramadan, pas setan udah lepas dari belenggu-belenggunya, kita siap berperang gitu, ya nggak? Penguatan kesabaran itu ada di 6 cara. Yang satu, banyak mendengar nasihat, karena di situ ada kekuatannya. Kedua, mendatangi orang-orang yang tidak lebih beruntung daripada kita. Ketiga, mendatangi orang-orang soleh. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau ini muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, ketika Ibnul Qayyim ini lagi galau, dia itu mendatangi gurunya, si Ibnu Taimiyah ya, agar lebih tenang. Dan betapa banyak orang yang nggak jadi melakukan keburukan karena dia melihat temannya yang soleh. Jadi kita harus punya teman yang bergizi. Dia itu dibutuhkan terus menerus ya. Keempat, itu membaca kisah orang-orang soleh zaman dahulu. Baca kisahnya Imam Nawawi ya, baca kisahnya Ibnu Qayyim, baca kisah-kisahnya Al-Idrisi dan lain-lain. Aku punya banyak buku bacaan anak-anakku sih, tapi aku suka baca itu juga karena aku suka baca komik, dan aku itu beliin anak-anakku tuh komik, dan aku suka baca itu. Dan kelima, ini yang selalu aku lakukan ya, mengingat kematian. Kematian akan menghentikan perjuangan kita. Betapa kehidupan kita diimpikan orang-orang yang ada di dalam kubur. Orang-orang dalam kubur itu kan pengen balik lagi hidup gitu, pengen banyak beribadah, dan kita tuh masih hidup, masih Allah berikan hidup ya, jangan pengen mati Anda. Allah masih kasih hidup, tolong ya dikerjakan dengan baik, karena ini tuh impian orang-orang yang dikubur itu pada main balik lagi hidup karena mereka udah kebanyakan dosa dan di sana disiksa. Yang keenam, berdoa, memohon, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu termasuk berzikir juga. Karena fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah dan ingatlah kepada aku, maka aku akan mengingatmu. Supaya kita diingat sama Allah, supaya kita dikuatkan tentara-tentaranya sama Allah ya. Kita harus banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Dan Rasulullah aja itu selalu berzikir sebelum salam ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir atau mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Rasulullah aja
minta tolong sama Allah untuk diingatkan dia supaya tetap berzikir, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, balikan ke Jawabul Kafi. Urusan jihad tidak akan sempurna kecuali dengan keempat hal di atas. Kesabaran tidak akan terwujud secara sempurna kecuali dengan meneguhkan kesabaran dengan 6 cara tadi dalam menghadapi musuh, yaitu bertempur melawan musuh di medan juang. Jadi kita kan harus sabar, dan sabar ini tidak disertai dengan istiqomah kan dalam sifat sabar itu. Jadi kita harus meneguhkan kesabaran dengan 6 cara yang sebelumnya ini. Kalau udah sabar dan meneguhkan kesabaran ini, kita akan bisa bertempur melawan musuh terus ya. Terus sabar, bertempur aja terus. Jika hal itu sudah dapat terlaksana, kita udah kuat nih, udah bersabar nih dalam bertempur. Masih dibutuhkan hal yang lain, yaitu kesiagaan di perbatasan negeri. Jadi kalau udah musuh udah datang, kita kan mau nggak mau tempur. Tapi sebelum musuh datang, musuh masuk, itu kita harus siap siaga. Nah, ini di kajiannya Ustadz Umar Mita itu belum dijelasin tentang murabatoh ini. Belum dijelaskan karena memang kemarin itu kajiannya fokus ke ternyata sabar kita itu butuh diteguhkan, butuh support system. Jadi cuma itu aja. Aku yang belum belajar ya, dan di sini aku baru tahu kalau ternyata warobitu itu bukan sekedar kita berjaga-jaga di perbatasan negeri ketika negeri kita ini lagi diperangi. Kayak aku pahamnya warobit berjaga di perbatasan negeri, oh berarti kalau kita lagi perang ya, kayak lagi dijajah sama penjajah, lagi perang dunia 1 ke 2 gitu ya, pokoknya lagi perang lah ya, kita harus berjaga-jaga kayak gitu. Terus aku mikir, terus apa hubungannya sama sabar dan menguatkan kesabaran gitu. Ternyata aku baru tahu nih pas di sini Ibnu Qayyim ngejelasin, ternyata perbatasan itu ada di dalam diri kita. Nah, kita juga punya perbatasan, dan kita juga punya musuh yang selalu menyerang kita, dan kita harus selalu berjuang, berjihad ya, melawan si musuh ini. Masya Allah ya. Apa perbatasan-perbatasan di tubuh kita itu? Nah, perbatasan di tubuh kita itu, setan-setan ini, si musuh-musuh kita ini akan masuk melalui mulut hati. Jadi harus menjaga mulut hati dan melindunginya supaya nggak dimasukin setan. Nah, demikian juga menjaga lubang mata, telinga, lidah, perut, tangan, dan kaki. Jadi mata, telinga, lidah, perut, tangan, kaki. Ini semua tempat masuknya setan. Dan kalau mereka udah bisa masuk ke sini ya, itu ya mereka bakal merusak segala-galanya yang di situ, merusak apapun yang di situ. Jadi kita harus murabatoh, berjaga di daerah perbatasan, menjaga mata kita untuk tidak melihat hal yang sia-sia, menjaga telinga kita untuk tidak mendengar hal yang sia-sia, menjaga lidah kita untuk tidak mengucapkan hal yang sia-sia, menjaga perut untuk makan sesuatu yang halal, yang baik, yang thayyib gitu. Menjaga tangan dan kaki kita untuk tidak melakukan hal yang maksiat, hal yang buruk yang Allah tuh nggak ridho. Masya Allah ya. Jadi murabatoh, berjaga di daerah perbatasan yang sesungguhnya adalah menjaga, mengawasi, dan selalu bersiaga di tempat-tempat ini, dan jangan sekali-kali membiarkannya kosong tanpa penjagaan, sehingga secara tiba-tiba musuh akan masuk melalui tempat ini. Nah makanya tadi Ustazah tuh mengingatkan kita untuk taubatan nasuha, supaya kita, siapa tahu selama ini kita punya maksiat dan perbatasan-perbatasan kita ini sudah tercoreng ya sama setan-setan. Itu hawa nafsu kita sudah tidak bisa kita kendalikan pakai hati. Kita tunduk, menurut kita itu self love, self care, padahal itu sebenarnya kita nurutin syahwat. Itu jangan sampai. Di Ramadan itu kita fokus untuk kita jadi bisa lebih mencintai diri kita sendiri, menjaga diri kita, berperang melawan musuh yang sebenarnya, yaitu musuh si setan dan si syahwat itu tadi. Bahkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu mereka itu derajatnya tuh di bawah para nabi, dan penjagaan dari Allah itu tuh paling agung ya kan, dari godaan setan itu. Tapi mereka juga tetap pernah pergi dari tempat yang seharusnya mereka nggak pernah pergi dari situ, di perang Uhud. Mereka pergi, mereka turun dari bukit, padahal mereka seharusnya nggak turun dari bukit. Dan ya udah, musuh datang menyerang tempat itu, dan terjadilah apa yang terjadi. Penyatu dari kesabaran, menguatkan kesabaran, sama bersiaga di perbatasan itu ya punya tiang yang menjadikan 3 ini jadi berdiri tegak, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kesabaran, menguatkan kesabaran serta mempertahankan kesabaran itu nggak akan berguna kalau nggak pakai takwa, nggak punya ketakwaan. Sama, ketakwaan itu juga nggak bisa berdiri tegak kecuali di atas betis kesabaran. Masya Allah. Tadi kajiannya sampai situ. Tadi tuh aku berangkatnya terlambat, jadi aku nggak denger reminder dari ustazah ya. Yang aku catat tuh yaitu cuma catatan doang, nggak ada keterangannya. Kita harus menyiapkan Ramadan ini dengan ilmu, dengan taubatan nasuha dan berdoa. Dan aku mau mengingatkan diriku sendiri, jaga niatnya. Ini sebenarnya materi udah aku bikin tahun lalu, tapi aku belum nggak sempet bikin apa-apa ya. Ini nasihat buat diriku sendiri juga. Karena Ramadan itu bulan penuh keberkahan, yang berkah itu artinya banyak kebaikan, terus langgeng gitu ya kebaikannya, lalu tumbuh menjadi banyak kebaikan lain. Kita semua pasti pengen keberkahan Ramadan ini terus mengalir. Kita pasti pengen kita itu tetap kuat untuk berperang lawan setan setelah bulan Ramadan ini berakhir. Dari sebelum Ramadan sampai Ramadan ini berakhir, kita tetap mau kuat lawan setan. Sayang banget kalau kita tidak bisa memaksimalkan diri di bulan Ramadan, karena aku pernah punya videonya ya, coba ngecek vlog aku tentang persiapan Ramadan itu. Pernah ada sahabat yang mimpiin dua sahabat, ada dua orang nih, mereka bersahabat dekat, mereka ngapa-ngapain bareng, ibadahnya selalu bareng, terus mereka dipisahkan kematian syahid. Yang satu sahabat, yang satunya lagi itu dia nggak syahid, meninggalnya setahun setelah kesyahidan yang temannya ini. Nah terus sahabat ini bertanya kepada Rasulullah karena beliau bermimpi, aku ngelihat kayak aku ada di bantaran surga gitu ya, dan malaikat tuh manggilin orang masuk satu persatu ke surga. Dia pikir yang syahid ini akan dipanggil duluan karena dia meninggalnya pada saat perang, dia meninggal syahid. Dan kita tahu keutamaan orang-orang yang syahid kan pasti terhapus dosa-dosanya dan lain-lain kan. Jadi seharusnya dia dipanggil duluan, tapi ternyata dia dipanggil beberapa saat setelah yang pertama dipanggil. Bukan pertama dipanggil, tapi duluan dipanggil itu si yang ini, sahabat yang tidak meninggal dalam keadaan syahid. Terus Rasulullah nanya, apakah sahabat ini dapat satu Ramadan? Terus sahabatnya yang bermimpi bilang, iya dapat. Nah berarti itu yang membedakan dia sama si syahid. Jadi Ramadan itu akan menaikkan derajat kita di akhirat kelak, Masya Allah ya. Gimana niatnya? Udah ikhlas apa belum? Aku ngingetin diri sendiri buat menjaga niat, mengembalikan niat untuk mengikhlaskan diri lagi. Ikhlas itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah wa nafa'ana bi ilmi, ikhlas itu hatinya murni hanya mengharap wajahnya Allah dengan beribadah. Orang yang ikhlas itu pasti dia lupa sama pandangan manusia, karena dia fokus mencari wajahnya Allah. Dan keikhlasan ini perjalanan seumur hidup, bukan barang sekali jadi aja. Bahkan ada ulama yang butuh 40 tahun untuk benar-benar menata keikhlasannya dalam niatnya. Keikhlasan itu akan menentukan posisi Allah dalam kehidupan kita. Maka kebaikan yang kita lakukan 30 hari berpuasa, kita niatin nih, ya Allah aku mau ngikutin Rasul nih, aku mau nyunah ya, dan makan kurma, buka puasa pakai rutop. Misalnya kita isi cuman pakai lapar sama aus aja, tanpa niat yang ikhlas, tanpa menyertakan ketakwaan di sisi Allah, ya kita nanti cuman sekedar lapar aja. Jadi tanpa menyertai kesabaran, menguatkan kesabaran dan berjaga di perbatasan, itu kita cuman dapat laparnya aja dan ketakwaan di sisi Allah. Untuk mencapai niat yang ikhlas ini, kita butuh perjuangan. Sama kayak kita melawan si setan ini kan, kita butuh perjuangan. Dengan kesabaran kita, makanya melawan setan itu kita dengan bersabar, menguatkan diri. Makanya sabar itu bukan diem, tapi perang nih. Perang tuh juga sabar ya. Perang, berjuang melawan si setan, berperang itu juga kesabaran. Maka sabar itu bukan diam. Kalau ternyata dalam diri kita, ya walaupun setan-setan itu udah dibelenggu, dalam diri kita itu ada hawa nafsu yang kuat ya, yang kuat dari temennya setan, selama ini sudah dipengaruhi sama setan, sudah dimasukin sama setan. Pas Ramadan itu nanti kita perangnya bukan sama setan tapi sama hawa nafsu, karena hawa nafsu itu dia suka banget sama keindahan dunia. Jalan menuju neraka itu bakal terlihat indah sama hawa nafsu. So, sedangkan jalan menuju ke surga itu jadi sulit. Soalnya jalan menuju surga itu memang penuh pertumpahan darah itu tadi ya, perjuangan berperang.
Hawa nafsu tuh nggak suka, dia capek, dia nggak mau, dia males, dia nggak mau berjuang. Mulai dari sekarang, sebelum Ramadan, sudah mempersiapkan diri untuk menundukkan hawa nafsu, supaya kita bisa merasakan nikmatnya beribadah dan tidak akan lelah berjuang, bersabar, berperang melawan si hawa nafsu ini. Karena kita tahu kan tadi sebelumnya kita dapat tentara dari Allah, kita dapat kekuatan dari Allah, kita termasuk golongannya Allah, kita masuk tentaranya Allah, dan pasti kemenangan untuk kita. Dan ketika kita sudah menang, maka kenikmatan surga itu akan mudah dirasakan sama kita. Dan bahkan di ayat sebelumnya kan, ayat tentang perang melawan setan ini, itu kan Allah janji sama Allah, itu dijanjiin pertolongan Allah itu akan cepat datangnya, tepat waktunya, tepat pada waktunya, dia cepet datangnya, nggak perlu kita minta, udah dapat pertolongan Allah, udah datang. Ikhlas, mengikhlaskan diri untuk fokus niat ibadahnya karena Allah, niatnya itu ikhlas karena Allah. Dan kenikmatan iman itu ya gak akan diperoleh sama orang-orang yang imannya itu cuma sebatas lisannya aja. Dan doanya ini lazimkan, sini sudah aku tulis, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu adalah satu kalimat powerful yang luar biasa, dan menurut para ulama, apabila seseorang membaca kalimat itu, la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan menolongnya. Ini bentuk ketakwaan kita nih, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali Allah yang punya. Ucapan ini akan membuat Allah menolong kita. Maka persiapkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Kita sedang berjuang melawan hawa nafsu, kita sedang memperkuat diri kita untuk melawan setan di bulan selain Ramadan. Benar-benar bersihkan hati, bertaubat ya, bertaubatan nasuha, banyak-banyak berzikir, berdoa, dan memperkaya diri dengan ilmu supaya akal kita ya bisa menjadi kekuatan untuk kita. Barakallahu fikum.